Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik-adik semua. Ya, ini merupakan pembahasan paket kedua ya, TKA Matematika SMP untuk menghadapi TKA Matematika SMP tahun ini. Nah, seperti biasa adik-adik semua siapkan terlebih dahulu alat tulis ya untuk coba karya-karya dulu soalnya sebelum kita bahaskan ya. Nah, kita mulai dari soal nomor satu. Coba dipahami dulu atau dicoret-coret dulu di kertasnya. Silakan. Ya, diperhatikan ya, di sini soalnya pada pagi hari suhu udara di sebuah kota itu minus 4 derajat Celcius. Pada siang hari suhu udara naik 15 derajat Celcius, pada malam hari suhu udara kembali turun 10 derajat. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Ini soal pilihan ganda kompleks ya, dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang benar. Nah, coba kita bahas dulu. Nah, kan di sini kan diketahui pagi itu sama dengan suhunya minus 4 derajat Celcius ya, minus 4 derajat. Nah, pada siang hari, ini siang hari ya, ini siang. Oke. Nah, di sini dikatakan naik 15 derajat, berarti ditambah ya, kalau naik itu ditambah. Jadinya minus 4 ditambah dengan 15, ini sama dengan berapa? 11 ya, 11 derajat Celcius. Nah, kemudian pada malam hari, ya di sini dikatakan turun lagi ya. Kalau turun itu berarti kurang ya, berkurang. Jadi 11 derajat ini dikurangi dengan 10 derajat. Ya, berarti dapatnya ini 11 kurang 10 ini 1 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat ya di opsinya. Suhu udara pada siang hari itu 11 derajat Celcius. Ini betul. Kemudian suhu udara pada malam hari min 1 derajat Celcius. Ini dapatnya 1 ya. Ini min 1, jadi ini salah. Kemudian suhu udara pada malam hari itu 5 derajat lebih dari suhu udara pada pagi hari. Ini kan minus 4 ya. Coba kita tes. Coba kita uji ya. Ini kan minus 4, katanya ditambah 5. Minus 4 tambah 5 itu kan 1. Nah, ini sama ya. Ini 1 derajat. Berarti ini benar. Suhu udara pada malam hari itu 3 kurangnya daripada pagi hari. Pada pagi hari itu kan minus 4. Kalau dikurang 3 ini dapatnya min 7. Tidak sama ya, di sini harusnya 1 derajat. Jadi ini salah juga. Oke, bisa dipahami ya nomor 1. Nomor 1 ini dia masuk materi bilangan bulat di kelas 7 SMP. Oke, next nomor 2. Silakan. Ya, boleh di stop videonya ya kalau dirasa waktunya tidak cukup. Ya, coba dilihat. Nah, di sini soalnya kemarin persediaan gula pasir di warungnya Pak Nanang itu sebanyak 53,4 kg. Hari ini terjual gula pasir sebanyak 10,4 kg. Nah, sisa gula pasir akan dikemas dalam kantong plastik itu 1/2 kg per satu kantongnya. Nah, tiap kantong plastik ini gula pasir dijual Rp10.000. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berikut. Coba ya, kita cari dulu berapa sisa gula pasir. Jadinya sisa gula itu sama dengan, awalnya kan 53/4 ya. 53/4 dikurangi dengan yang terjual itu 10/1/4. Oke, ini bisa langsung diperkurangkan ya. Caranya itu ini 50 dikurangi 10, dapatnya 40. 3/4 dikurang 1/4, itu dapatnya 2/4 ya. Coba kita coret-coret di sini, 3/4 dikurang 1/4, 2/4, atau bisa ditulis 1/2. Jadi sisa gula itu tinggal 41/2 kg. Nah, sisa gula pasir ini akan dikemas dalam kantong plastik 1/2 kg. Berarti banyaknya kantong di sini, ya ini banyak kantong yang dibutuhkan. Sama dengan 40/2 ya dibagi dengan 1/2 ya. Ini jangan langsung dicoret 1/2-nya ya, hati-hati teman. Ini kita jadikan dulu pecahan biasa. 2 dikali 40 80 ditambah dengan 1 81/2 per 1/2. Per 2-nya habis, jadi tinggal 81 dibagi 1 dapatnya 81 kantong ya. Nah, ini 80 ya, ini salah.
Kalau tadi ini kan benar ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung. Ini kan harganya 10.000. Berarti tinggal 81 dikali 10.000. Dapatnya berapa? Dapatnya 810.000. Ini benar ya. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 2 ini. Materinya ini adalah tentang operasi pada pecahan ya, pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, next nomor 3. Silakan. Ya, nomor 3 ini materi tentang pangkat ya. Materi kelas 8, materi kelas 8 SMP semester 1 ya. Nilai dari pangkat 4 pangkat min 3 tambah 8 pangkat min 2 adalah berapa? Ini dijadikan dulu bilangan pangkat positif. Caranya itu begini. Jadi kalau misalkan pangkat negatif, itu dijadikan 1 per A pangkat M supaya menjadi pangkat positif. Jadi 4 pangkat min 3 ini diubah jadi 1 per 4 pangkat 3. Ditambah dengan 1 per 8 pangkat 2. Ya, bisa. Nah, sama dengan 1 per 4 pangkat 3 itu kan 64. Dihitung nanti ya. Ditambah dengan 1 per 8 pangkat 2 juga 64. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Jadi bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 1, 2. 2 per 64 disederhanakan. Masing-masing dibagi 2. Jadinya 2 bagi 2, 1. 64 bagi 2, 32. Jadi 1 per 32 alfa. Oke, bisa ya dipahami nomor 3. Next, nomor 4. Silakan. Ya, nomor 4 ini masih operasi pada bilangan berpangkat. Coba dilihat ya. Diketahui A sama dengan 125 pangkat sepertiga dan B ini 81 pangkat seperempat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, coba kita uraikan dulu ya. Ini A sama dengan 125 pangkat sepertiga. 125 ini diubah dulu ke dalam bentuk pangkat yang sederhana, yaitu sama saja dengan 5 pangkat 3. Harus diubah ke bentuk dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Kemudian pangkat sepertiga. Ingat sifat pangkat, jadi kalau misalkan ada pangkat bilang berpangkat, kemudian ada pangkatnya lagi di luar, itu pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dikali dengan N. Jadi 3 dikali sepertiga, jadinya habis 3-nya ya. Tinggal 5 pangkat 1 atau 5. 5 saja ya. Terus kalau B-nya ini sama dengan 81 ini bisa diubah menjadi 9 pangkat 2, bisa. Atau bisa juga 81 ini diubah menjadi 3 pangkat 4. Terus pertanyaannya yang mana kita ambil? Yang diambil adalah yang ini, 3 pangkat 4. Kenapa? Karena ini bentuk bilangan pokoknya yang paling kecil. Kalau 9 pangkat 2 itu masih bisa diuraikan, masih bisa dijadikan dalam bentuk bilangan berpangkat. Seperti itu ya. Jadi 81 diubah jadi 3 pangkat 4, dipangkat 1/4. Dengan cara yang sama tadi ya. 4 ini bisa habis. Jadi tinggal B sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Nah, di sini nilai A sama dengan 25, tidak sama dengan 5. Jadi ini salah. Nilai B sama dengan 3, benar. Ya. Nah, nilai A setara. Maksudnya itu setara, itu sama kan nilainya. Apakah A sama nilainya dengan 8 pangkat sepertiga tambah 27 pangkat sepertiga? Nah, kita uji. Ya. Kita uji coba ini. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Ini pangkat sepertiga ditambah dengan 27 itu 3 pangkat 3. Nah, apakah hasilnya nanti sama dengan 5? Coba. Ini habis ya, tinggal 2. Tambah, ini juga habis. 3 pangkat 1, 3. Ternyata 2 tambah 3 itu 5 ya. Ini sama nilainya dengan A yang di sini. Berarti ini setara. Ini benar. Nah, kemudian coba ini kita lakukan dengan ujian sama ya. 25 itu berarti 5 pangkat 2, pangkat 1/2. Dikurang 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya, pangkat 1/2. Nah, coba kita hitung. Pangkat 2-nya habis, 5 pangkat 1, 5. Ini 4 dibagi 2, 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. Ya,
5 kurang 4 dapatnya 1. Tidak sama dengan B yang di sini. Berarti ini tidak setara atau salah. Bisa ya dipahami nomor 4? Next, nomor 5. Silakan. Ya, nomor 5 ini soal perbandingan materi kelas 8 semester, ya materi kelas 7 ya, semester 2 ya. Oke, ada cara silumannya seperti ini. Untuk perbandingan itu paling gampang ditrik ya, paling mudah ditrik. Nah, di sini kan soalnya perbandingan antara usia Ilham dengan Jihan itu 2:3. Jika selisih usia mereka itu 3 tahun, maka usia Jihan berapa tahun? Nah, di sini kan dikatakan ini perbandingannya Ilham, ini perbandingannya Jihan. Karena yang ditanyakan di sini Jihan, berarti seperti ini caranya ya. Perbandingannya itu 3. Kemudian karena di sini dia menggunakan selisih, maka kita kurang perbandingannya. 3 dikurangi 2 ya. Dikali dengan 3 tahun. Nah, berarti ini kan 3/1 ya, dikali 3. 3/1, 3 dikali 3 dapatnya 9 tahun. Bravo. Ya, simpel sekali. Kalau di sini menggunakan total, misalkan saya tuliskan ya, totalnya ini sama dengan misalkan 15 tahun. Ini contoh saja. Nah, berarti kita menggunakan jumlah perbandingan. Katakan di sini yang ditanyakan itu Jihan. Jumlah perbandingannya itu 3. Dibagi dengan jumlah perbandingannya. Perbandingannya Jihan itu 3. Di sini jumlah perbandingannya itu 3 tambah 2 dikali dengan 15. Berarti di sini 3/5 dikali 15. Ini contoh saja ya. 15 bagi 5, 3. 3 dikali 3, 9 tahun. Seperti itu ya, teman-teman semua, adik-adik semua harus pahami. Next, nomor 6. Silakan. Ya, nomor 6 ini soalnya Pak Herman bertugas merenovasi perpustakaan sekolah. Ia akan mengerjakan renovasi bersama satu pekerja, sehingga pekerjaan diperkirakan selesai dalam 12 hari. Jadi ini ada pekerja dengan ada hari. Ini masuk soal perbandingan berbalik nilai. Materi kelas 7 semester 2 ya. Nah, di sini pekerja, ya ini adalah harinya. Nah, jadi di sini kan dikatakan kalau misalkan 2 hari, ini kan Pak Herman dengan satu pekerja ya. Berarti dia aja temannya dua orang. Itu bisa selesai selama 12 hari. Nah, sekarang pertanyaan, berapa hari kira-kira kalau misalkan Pak Herman mengajak 3, mengajak 5, atau mengajak 7 pekerja? Kita harus uji satu-satu, ya. Misalkan kalau Pak Herman mengajak 3 pekerja, berarti 4 orang sekarang, 4 pekerja. Berapa hari di sini, ya? Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu kalau di sini bertambah, ini pasti berkurang, ya. Berkurang. Durasi hari pengerjaannya itu lebih cepat. Kenapa? Karena banyak yang bekerja, gitu ya. Cara kerjanya itu tinggal dikali lurus. Dikali lurus seperti ini. Ini dikali ke sini, ini juga dikali ke situ. Jadi 4 dikali H, coba ditulis ya. Sama dengan 2 dikali 12 itu 24. Jadi banyaknya hari itu 24 bagi 4 itu dapatnya 6. Ini 6 hari berarti benar. Ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, ini pekerja, di sini hari. Kita uji lagi yang lainnya ya. Ini kan tadi sudah ada 2 dengan 12. Nah, di sini Pak Herman mengajak 6 pekerja, berarti 6 pekerja sekarang. Berapa hari di sini? Dengan cara yang sama ya. Ini 6 dikali H sama dengan 2 dikali 12, 24. Berarti di sini H sama dengan 24 dibagi dengan 6, itu dapatnya 4. Tidak sama dengan 3 hari, jadi ini salah. Nah, dengan cara yang sama kita langsung bagi saja ya. Ini 24 dibagi dengan 8, itu dapatnya 3 ya. Ini benar. Coba kita coret-coret. Ini 2, di sini 12. Kemudian di sini 7 pekerja dengan Pak Herman berarti 8. Ini hari. Kita kali lurus. 8 dikali H berarti 8H sama dengan 2 dikali 12, ini 24. Jadi hari sama dengan 24 dibagi 8 dapatnya 3 ya. Ini benar.